Mutiara Yulsa dengan NIM 20 30 40 10 85. Saya Raudatul Jannah dengan NIM 20 30 40 11 03. Baiklah, perkenalkan nama saya Raffi Juliadi dengan NIM 20 30 40 11 04. Baiklah, saya Raffi Juliadi akan menjelaskan materi poin A, yaitu pengertian modal ventura. Pengertian perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kerja ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Selanjutnya, modal ventura juga didefinisikan oleh beberapa para ahli, di antaranya 1. Handowo Dipo. Menurut Handowo Dipo, modal ventura ialah suatu dana usaha dalam bentuk pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Yang kedua, menurut Tony Lawrence, modal ventura ialah investasi jangka panjang di mana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan dividen bunga. Yang ketiga, sedangkan menurut Robert White, modal ventura ialah usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non-teknologi. Materi B, prosedur operasional modal ventura. 1. Sumber dana modal ventura. A. Investor perseorangan. Alternatif sumber modal ventura adalah dari investor individu. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikutsertakan dananya ke dalam suatu usaha modal ventura tidaklah mudah. Yang B. Saham. Modal ventura di Indonesia masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan saham. Yang C. Obligasi konversi. Modal ventura masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki sesuatu entitas usaha dan berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif mekanisme exit maupun perluasan pinjaman. Yang D. Bagi hasil. Instrumen pembiayaan bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Yang E. Investor institusi. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. F. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang G. Perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Yang H. Pemerintah daerah. Sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD, khususnya PAD, sehingga dapat memacu pembangunan daerah. I. Lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping berbiaya murah juga biasanya menjadi jangka waktu panjang dengan masa waktu tertentu. Untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya melalui pinjaman dana tahap dari pemerintah. 2. Jenis pembiayaan modal ventura. A. Berdasarkan cara pemberian bantuan. 1. Pendekatan satu tingkat. 2. Pendekatan dua tingkat. B. Berdasarkan cara penghimpunan dana. 1. Latar ventura capita. 2. Quanti ventura capita. C. Berdasarkan kepemilikan. 1. Privat venture capital company. 2. Public venture capital company. 3. Bank affiliate venture capital company.
4. Konglomerat venture capital company. 3. Cara pembiayaan modal venture. A. Pembiayaan langsung. B. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan. C. Penyertaan modal VMV dalam bentuk pengambilan sejumlah saham PPU. D. Semi-equity financing. E. Pembiayaan langsung dengan friend-hitor. F. Inti-Pasma. G. Pola payung. C. Mekanisme operasional modal ventura dari tinjauan syariah. Untuk menjalankan kegiatan modal ventura secara syariah, maka perlu disepakati tentang beberapa ketentuan-ketentuan dalam modal ventura yang disesuaikan dengan syariah, yaitu 1. Akademi Syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan ventura kapital pada early stage of life dari suatu adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Yang kedua, dari sudut pandangan syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah, musyarakah inan atau musyarakah inan al-mutanakisah. 3. Hubungan erat dengan penyedia dana dan pengguna lain, dan mulai dari penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, monitoring, dan pembiayaan hasil resiko sesuai dengan semangat masyarakat. 4. Meskipun investasi ventura kapital secara prinsip sesuai dengan syariah, masih ada beberapa aspek terkait dengan struktur pendanaan dan investasinya yang tidak sesuai dengan syariah. 5. Aspek-aspek tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah tanpa perubahan yang terlalu besar. Prinsip dasar operasi obligasi secara syariah adalah A. Bersifat mudharabah atau tidak harus menanggung rugi atau mukarodah. B. Umumnya mendapat pembagian dari pendapatan atau revenue sharing. C. Dapat dijual di bawah nilai pari kalau perusahaan mengalami kerugian. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah utang. A. Prinsip dasar kuasi secara syariah adalah B. Bersifat mudharabah. C. Penyertaan tidak sepanjang umum perusahaan atau hanya sepanjang umum proyek spesifik. D. Seluruh keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai kontrak. E. Nilai penyertaan dapat menurun. F. Komitmen sama seperti penyertaan modal tetap.